Tentang anatomi perhitungan. Halo guys. Selamat sore netizen, ketemu lagi dengan saya Ucat Fisioterapi. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari netizen yang ada di channel YouTube kami. Semoga jawaban-jawaban saya ini akan lebih bermanfaat. Pertanyaan nomor 1 yaitu dari Ibu Siti Maisunah. Pertanyaannya, Pak, sarannya apa kalau digerakkan sudah sangat sakit dan bagaimana ya Pak? Apakah operasi solusi terakhir? Adakah obat untuk mengurangi sakitnya? Ini masalahnya adalah frozen shoulder. Pada hemat kami, frozen shoulder seharusnya tidak harus sampai kepada operasi. Frozen shoulder yang berat memang ada yang dilakukan di meja operasi. Akan tetapi tidak dilakukan pembedahan, tetapi manipulasi under narkose. Artinya bahu akan digerakkan paksa dan pasien akan dibius. Jadi dilakukannya di ruang operasi. Biasanya yang melakukan adalah dokter ortopedi. Namun, sebisa mungkin kalau bapak atau ibu menderita frozen shoulder, sebaiknya hindari tindakan ini. Karena apa? Tindakan untuk manipulasi dengan dibius biasanya dipaksakan dan bapak tidak berasa apa-apa. Otomatis resikonya akan lebih besar. Adanya kerobekan atau adanya urat yang dipaksa gerak otomatis akan menimbulkan masalah yang baru. Tetapi jangan khawatir, kalau memang itu diperlukan, karena yang melakukan adalah profesional, itu juga boleh dilakukan. Karena yang melakukan adalah dokter ortoped dan dia tahu apa dan mengapa yang hal itu mesti dilakukan. Tetapi ada baiknya kalau misalnya bapak atau ibu frozen shoulder dengan latihan yang sangat rutin, telaten, itu akan membuahkan hasil. Otomatis bahwa hasil yang dicapai adalah karena latihan bapak ibu sendiri. Mungkin itu jawaban saya untuk pertanyaan Bu Siti Maisunah. Semoga bermanfaat. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Dalyono. Sehari sebaiknya berapa kali latihannya, Pak? Latihan frozen shoulder yang saya buat di channel YouTube kami itu bisa dilakukan sehari bisa dilakukan 3 kali, bahkan boleh lebih, atau sekurang-kurangnya 1 kali sehari, di mana Bapak Ibu punya kesempatan. Jadi tidak ada latihan yang berlebihan, tapi kalau seharian latihan terus kan itu juga tidak mungkin. Makanya latihan boleh dilakukan sampai 3 kali, karena prinsipnya frozen shoulder itu hanya bergerak dan berlatih tanpa pembebanan. Bila mana hal ini dilakukan secara rutin dan telaten, pasti akan terbantu. Ini pertanyaan yang nomor 2. Kemudian dari Bu Titin Suryati. Selamat pagi Pak, saat ini bahu saya sakit sudah 6 bulan dan tidak bisa ditarik ke belakang kalau pakai BH. Sudah fisioterapi juga, tapi kenapa tambah sakit ya? Sampai kalau narik napas dalam nggak bisa juga. Kalau bersin juga batal bersinnya karena tarik otot bahunya. Dengan gerakan seperti ini, apakah bisa untuk saya yang sakit ini? Terima kasih. Selama saya berpraktek fisioterapi, saya belum pernah ketemu pasien yang dengan masalah frozen shoulder bahunya tidak sakit.
pasti akan sakit. Cuma derajat sakitnya yang berbeda-beda dan posisi sakitnya yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, dengan latihan diharapkan sendinya akan loncer, akan kendor, sehingga sakitnya akan berkurang. Makin tidak digerakkan, akan semakin kaku dan semakin sakit. Oleh sebab itu, marilah kita mencoba untuk bergerak dan berlatih. Fisioterapi kalau ke klinik memang akan dibantu dengan peralatan yang lain. Misalnya dengan pemanasan, atau dengan ultrasound, atau dengan pemijatan, dan kita memang akan latih gerak. Dan pada saat latihan gerak pun, itu juga akan kesakitan. Nah, alangkah baiknya pada situasi pandemi begini, kalau Bapak Ibu berani latihan sendiri di rumah. Tentunya itu akan lebih efektif. Pertama, karena waktunya banyak. Kedua, rasa sakitnya akan bisa ditoleransi sendiri tanpa bantuan orang lain. Walaupun dengan fisioterapi sekalipun, itu akan sakit juga. Nah, di sini ketekunan, kemudian ketelatenan, kesabaran sangat diuji. Ibu baru 6 bulan, saya katakan baru karena saya mendapati beberapa pasien saya, ada yang setahun, bahkan setahun lebih frozen shoulder ini. Sehingga sebetulnya kalau ibu mengeluh sakit seperti itu, bagi saya seorang fisioterapis, saya sangat bisa mengerti. Karena memang benar-benar sakit. Dan tugas kami adalah memandu ibu, membantu supaya ibu bergerak dan melakukan gerak. Di klinik pun juga seperti itu. Jadi saya akan memberikan, selain dengan latihan, kalau di klinik memang dengan teknik-teknik tertentu yang kami lakukan, seperti ya masas, kemudian ultrasound tadi, juga pemanasan, mungkin dengan ada terapi listrik untuk mengurangi nyeri. Memang ada poin-poin yang mungkin lebih menguntungkan. Akan tetapi sebetulnya menurut hemat saya, dengan ibu berlatih dengan seksama, dengan telaten, ini akan sangat menolong sekali. Jadi tidak perlu ketemu fisioterapi, tidak perlu ketemu tukang pijit. Nah, berhubungan dengan tukang pijit ini, saya perlu menjelaskan sedikit. Bukan berarti saya tidak suka dengan tukang pijit, tidak. Tetapi kalau ibu benar frozen shoulder, kemudian ke tukang pijit, ini sedikit ada masalah di dalam penanganannya. Karena apa? Maaf kata, tukang pijit yang memahami tentang frozen shoulder itu tidak banyak. Kemudian kalau tukang pijit pada umumnya, mereka mendiagnosis kesakitan itu hanya satu yang paling umum, yaitu kesleo. Padahal sebetulnya frozen shoulder itu tidak kesleo. Frozen shoulder adalah bahu beku akibat Bapak Ibu sakit bahu dan tidak berani menggerakkan, sehingga bahunya terjadi perlengketan, sehingga tidak bisa digerakkan. Nah, untuk ini maka sebaiknya ibu perlu hati-hati kalau ke tukang pijit. Untuk hal-hal yang lain silahkan. Jadi saya bukan anti dengan tukang pijit loh ya. Jadi saya tetap concern bahwa saya sendiri juga kadang-kadang perlu tukang pijit. Tapi untuk kasus-kasus tertentu tentunya kita harus berhikmat. Apakah perlu ke tukang pijit ataukah perlu ke profesional medis. Nah, dalam hal ini sebaiknya saran saya adalah ke profesional medis. Mungkin itu jawaban saya. Jangan gentar dengan rasa sakit dan tetaplah berlatih dengan tekun sedikit demi sedikit. Jangan pernah berharap dengan latihan sekali dua kali akan baik.
ini perlu waktu, perlu ketelatenan. Sakit ibu juga sudah cukup lama. Oleh sebab itu, cobalah berlatih dengan tekun. Nanti akan tertolong. Itu jawaban saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya adalah pertanyaan dari Ibu Safira Wulan. Saya dulu pernah cedera ankle sampai 4 kali. Cuma ditangani oleh coach saya saja, tidak pernah saya periksakan. Sekarang kondisi mata kaki saya kiri kanan, kondisi mata kaki kiri kanan saya sudah terlihat berbeda. Dan juga kaki terlihat sedikit bengkak. Tidak bisa untuk jinjit juga. Apakah masih bisa ditangani? Bagaimana solusinya ya? Terima kasih. Tentang cedera ankle. Cedera ankle, kalau menurut saya, itu cedera yang cukup menjengkelkan. Arealnya tidak luas, tetapi sangat mengganggu. Pertama, karena ankle terletak di bagian bawah tubuh kita. Dan setiap hari selalu mendapatkan tekanan dari badan kita. Sehingga ankle itu tidak pernah bisa istirahat. Ketika kita jalan, pasti dia akan mendapatkan beban. Sehingga penyembuhannya akan lebih lama. Pertama itu. Yang kedua, tergantung dari berat ringannya cedera. Cedera ankle pertama kali ditangani dengan tidak serius, artinya apa? Tidak ditangani sampai tuntas baik, memungkinkan untuk cedera ulang. Dan akan cedera ulang lagi bila mana tidak diselesaikan masalahnya tersebut. Pada umumnya orang akan cenderung menyepelekan masalah ini karena biasanya cedera ankle itu bisa saja sakit-sakit tidak, mengganggu tidak. Artinya apa? Dibilang sakit ternyata masih bisa jalan dan masih bisa beraktivitas yang lain, bahkan bisa berolahraga lagi. Dibilang tidak sakit, ternyata masih tetap ada di situ sakitnya. Oleh sebab itu, kalau kita mau merefleksi diri, olahragawan, misalnya kalau saya ingat karena saya orang lama, Marco van Basten misalnya pernah cedera ankle, karirnya habis. Dia sudah tidak bisa main bola lagi dengan baik. Ini salah satu contoh yang ekstrim. Oleh sebab itu, saya sarankan, kalau cedera ankle, sembuhkanlah secara tuntas, jangan berlatih, istirahatkan, dan setelah baik, silahkan memulai latihan lagi dengan pelan-pelan. Jangan sampai kalau bisa terulang cedera lagi. Karena kalau sudah terulang cedera lagi, akan terulang lagi, dan terulang lagi, akhirnya menjadi kronis, dan Anda tidak bisa melakukan olahraga yang seperti Anda harapkan. Nah, untuk kasusnya Bu Safira Wulan, untuk kenapa nggak bisa jinjit? Nah, ini saya nggak bisa menjawab dengan pasti. Karena cederanya di mana tidak disebutkan, kemudian pada umumnya saya harus melihat cederanya apa yang menyebabkan tidak bisa jinjit itu. Apakah ada sendinya yang bermasalah, atau ada ototnya kah yang cedera, atau ada ligamennya kah yang cedera. Jadi untuk ini saya tidak bisa memberikan saran. Tapi untuk bengkaknya yang tidak hilang-hilang itu,
saya sarankan untuk menggunakan ankle support. Gunakanlah ankle support supaya menekan adanya bengkak itu. Setiap hari pakailah itu, kecuali tidur. Kemudian kurangi tekanan pada ankle. Artinya, ya, tentang alas kaki harus diperhatikan. Jadi, gunakanlah alas kaki yang tidak memberatkan ankle. Misalnya dengan high heel, otomatis karena ini wanita biasanya pakai high heel, itu cukup memberatkan ankle. Ada sementara pasien saya yang berkilah bahwa high heel kan tekanannya di depan bukan di belakang. Betul, akan tetapi orang menggunakan high heel pada dasarnya jalannya tidak stabil. Ada goncangan dan itu beban bagi ankle. Dan ankle akan selalu berusaha untuk menyelaraskan goncangan tersebut. Oleh sebab itu, hindari dulu. Dan pakailah sepatu skate. Itu yang paling aman. Dan kalau bisa, yang menutup ankle. Jadi itu akan sangat membantu ketika kita cedera ankle. Mungkin itu jawaban saya untuk pertanyaan Bu Safira. Berikutnya pertanyaan dari Pak Andri. Apakah frozen shoulder ada obatnya? Ada. Jadi frozen shoulder itu adalah diagnosis jalan. Sebelumnya adalah nyeri bahu. Bisa saja nyeri bahu itu karena cedera, bisa saja nyeri bahu itu bisa karena radang, bisa karena salah gerak. Nah, pada saat radang, tentunya dokter akan menggunakan anti radang. Pada saat sakit, kesakitannya akan diberikan anti sakit. Kalau ada infeksi, ya diberi obat anti-infeksi. Nah, setelah jadi frozen shoulder ini, obat utamanya adalah bergerak dan berlatih. Jadi, cobalah sekarang kalau Bapak sudah frozen shoulder, berlatihlah, gerakkanlah. Karena terjadi frozen shoulder, karena Bapak takut menggerakkan. Kalau selama sakit tetap berani menggerakkan, itu frozen shoulder bisa dihindarin. Dan sekarang sudah terjadi, sehingga harus mau tidak mau adalah latihan gerak. Latihlah dengan rutin, sabar, telaten, secara gradual, pasti akan tertolong. Begitu jawaban saya. Semoga bermanfaat. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan dari Ibu Heni Cahaya. Dengan latihan rutin kira-kira berapa lama akan sembuh, Pak? Saya sudah 3 bulan mengalami frozen shoulder. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa dengan latihan yang rutin, telaten, kemudian dengan gradual, frozen shoulder akan bisa diatasi. Saya tidak bisa mengatakan berapa lama, karena nanti kalau diberikan berapa lama akan target. Kalau target, otomatis akan ada pemaksaan. Karena kalau misalnya kita dengan target seminggu, misalnya, atau 2 minggu, atau 3 minggu, kita akan memaksa target itu bisa tercapai. Kalau misalnya mau demikian, ya nggak apa-apa. Tapi angka kesakitannya ketika berlatih itu akan cukup tinggi. Asal tahan sakitnya, berani melakukan gerakannya, tentunya akan lebih cepat baik. Maksudnya, frozen shoulder-nya akan lebih dapat diatasi.
Mungkin itu jawaban saya. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan dari Ibu Farah Dila. Mau tanya apakah frozen shoulder sama dengan dislokasi bahu? Jawabannya tidak. Dislokasi bahu keluarnya kepala sendi dari mangkok. Dia bergeser sehingga terjadi dislokasi. Keluar dari mangkoknya. Frozen shoulder adalah hilangnya gerakan dari bahu. Jadi bahu tidak bisa bergerak dengan sempurna. Misalnya naik ke atas sampai 180, bisanya cuma sekian atau sekian. Ke samping juga begitu, bisanya hanya sekian, tidak bisa sampai ke atas. Atau tidak bisa, bahkan tidak bisa menyisir, atau tidak bisa sabunan, tidak bisa nggaruk punggung. Hanya sampai di sini sudah kesakitan. Itu frozen shoulder. Pada pasien dislokasi bahu, itu bisa terjadi frozen shoulder, manakala ketika bahu ini dikembalikan, kemudian dia takut menggerakkan. Nah, ini akan terjadi frozen shoulder. Tapi ketika kepala bahu ini sudah bisa masuk ke mangkoknya, dan dia berani menggerakkan, berlatih, itu tidak akan terjadi frozen shoulder. Jadi, frozen shoulder bukan dislokasi bahu, tapi dislokasi bahu memungkinkan untuk terjadinya frozen shoulder. Itu jawaban saya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Bob Borneo. Untuk stroke, gimana Pak? Tinggal jari-jari tangan yang kaku, juga tegang leher dan pusing. Stroke, pada hemat saya, stroke itu pukulan. Pukulan yang terjadi pada otak kita. Nah, akibat adanya masalah pada otak, sehingga bermanifestasi pada kelumpuhan separuh anggota badan kita. Sebelah. Bisa, kalau kena di otak kiri akan kena yang kanan, kalau kena di otak kanan akan kena di anggota kiri. Penanganan stroke itu harus komprehensif antara medisin, pengobatan oleh dokter ahli saraf, dan sisa dari stroke adalah kelumpuhan. Biasanya akan menuju ke fisioterapi untuk dilatih. Atau bahkan kalau misalnya stroke-nya ringan, akan bisa berlatih sendiri. Nah, kalau sekarang untuk Bapak Bob ini tinggal di jari tangan, tentunya jangan pernah jemu atau jangan pernah berhenti untuk berlatih. Tekunlah selalu berlatih. Latihlah dan gerakkanlah. Bila mana latihan itu tidak bisa dilakukan sendiri atau kurang paham, boleh pergi ke fisioterapi untuk minta petunjuk latihannya seperti apa. Saya nggak bisa memberikan gambaran latihan seperti apa pada Bapak, karena kaku yang dimaksud kakunya seperti apa, ya saya tidak tahu. Sehingga kalau saya sekarang memberikan advice latihan, tentunya bisa salah. Makanya sebaiknya Bapak pergilah ke fisioterapi untuk minta petunjuk latihan itu. Tapi misalnya Bapak mau berlatih menggunakan bola, boleh. Menggunakan latihan hands grip yang kayak per bisa dilatih begitu juga boleh. Kemudian bola itu ada yang empuk sekali, ada bola tenis.
itu untuk menggenggam, itu juga boleh. Mungkin itu advice yang bisa saya sarankan untuk latihannya. Tentang pusing dan tegang tengkuk, boleh diperiksakan ke dokter saraf lagi. Apakah ada kaitannya dengan hipertensinya atau masalah yang lain. Saya tidak bisa memberikan advice itu. Advice-nya adalah periksakan ke ahli saraf. Mungkin itu jawaban saya. Berikutnya adalah pertanyaan dari Bu Eliana. Terima kasih ilmunya. Saya sudah 2 bulan sakit bahu kiri. Untuk memastikan bahu saya frozen shoulder, mesti melakukan pemeriksaan medis kah? Apa nama pemeriksaannya dan di mana? Seperti yang saya jelaskan di muka bahwa frozen shoulder itu akibat, bukan sebab. Akibat dari tidak berani menggerakkan bahu sehingga bahunya menjadi kaku dan frozen. Nah, pemeriksaannya biasanya ke dokter ortoped atau langsung ke fisioterapi juga akan bisa mendapatkan penjelasan. Kalau misalnya akan lebih puas adalah ke ortoped, ke dokter ahli bedah tulang. Di sana mungkin ibu akan disuruh rongsen atau MRI. Akan ketemu apakah ada cedera pada bahu, atau ada kerobekan, atau ada apa yang terjadi di bahu, sehingga akan ketemu masalahnya apa. Jadi, kalau misalnya ibu mau mencari sebab yang pastinya, ya itulah yang bisa dilakukan. Demikian beberapa pertanyaan yang kali ini bisa saya jawab, dan saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain pada waktu-waktu dan video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan atas pertanyaan-pertanyaan yang sungguh baik. Semoga jawaban saya bermanfaat dan bisa dipahami semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video kami. Terima kasih, salam sehat, dan tetap sehat.